Kereta cepat di Indonesia akan mula beroperasi pada Juni 2023. Jom kita semak video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, hari ini ada lain sedikit guys, dengan pakaian yang daripada Indonesia ya. Ini daripada Bang Ihsanuddin dan juga ini daripada Bang Ruslan Blangkon ya, dan juga baju bercirikan Indonesia. Jadi insyaallah pada hari ini apa yang kita ingin reaction terkait dengan kereta cepat di Indonesia guys. Ini akan mula beroperasi pada tahun hadapan. Jadi saya menjangkakan juga Indonesia di bawah kepimpinan Pak Jokowi ini akan lebih sangat maju, dan beberapa infrastruktur akan dibina dengan begitu pesat sekali di keseluruh desa-desa di Indonesia dan juga di keseluruh tempat yang ada di Indonesia, termasuklah di Kalimantan, di Sumatera, di Surabaya, di Medan dan juga lain-lain tempat. Jom kita semak video ini guys tanpa berbasa-basi. Daripada mana video ini guys? Daripada Studio Langit. Pada yang baru ketemu channel ini Studio Langit, bolehlah subscribe dan tekan butang loncengnya sekali untuk mendapat info-info yang terkini. Oke, apa judulnya guys? Judulnya ialah Ulah Jokowi, kereta cepat ini bikin warga Malaysia malu, sebut Indonesia lebih maju dari negaranya. Oke, tanpa berbasa-basi jom kita semak video ini. Studio Langit. Studio Lovers, Indonesia tetap melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga hari ini. Proyek kereta cepat Keputusan guys. pemerintah kita berbeda dengan yang diambil oleh Malaysia, sebab Malaysia memutuskan menghentikan proyek kereta cepatnya bersama Singapura. Nah, dalam hal ini Studio Lovers, pemerintah Malaysia harus membayar kompensasi ke Singapura atas sejumlah kegiatan konstruksi sebesar 102,8 juta US dollar ya. sebagai penyelesaian atas pembatalan kereta cepat Kuala Lumpur Malaysia Singapura. Malaysia Sayang sekali, mandek, guys. Indonesia jalan terus. Nah, kira-kira bagaimanakah kekuatan Indonesia mewujudkan proyek kereta cepat ini? Yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Jom kita Tapi simak. seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan Oke, tombol subscribe jangan lupa subscribe, dan tekan aktifkan juga butang lonceng loncengnya, guys. notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Mantap, Studio Langit. Pertama di ASEAN. Studio Lovers, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia pada tahun 2000. Ini ekonomi keempat terkuat di dunia. Jadi ini tidak begitu heran guys, karena kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode. Nah, ini dia membawa banyak pembangunan sebenarnya. Dan nanti saya ulas sedikit terkait dengan Malaysia, bagaimana mereka membatalkan kereta api cepat ini. Kita lanjutin dulu guys video ini. 2024. Wah, amin ya Studio Lovers. Nah, kita tahu nih, Indonesia banyak membangun infrastruktur proyek untuk mendukung terjadinya kemajuan negara. Salah satunya merealisasikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Jakarta-Bandung KCJB ini. Nah, Studio Lovers harus tahu nih, kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek dengan skema B2B atau business to business antara BUMN Indonesia dan Cina. Nah, dalam skema ini tidak ada jaminan dari pemerintah seperti proyek MRT Jakarta dengan skema G2G atau government to government. Nah, jika rampung, kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi kereta cepat pertama di ASEAN dan pertama di kereta ASEAN, cepat guys. pertama di bumi bagian selatan. Wow, keren ya Studio Lovers. Keren ya. Sebab nih, tidak semua negara maju mempunyai transportasi dan teknologi ini. Nah, jadi Studio Lovers, sebagai warga Indonesia, kita patut nih untuk bersyukur dan berbangga dengan progres dari proyek ini. Akan beroperasi Juni 2023. Juni 2023, tahun hadapan. Studio Lovers,
Mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta cepat Indonesia ini ditargetkan mulai beroperasi penuh secara komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada Juni 2023 nanti. Nah, mengenai kabar ini, ternyata sudah sampai di telinga negara tetangga kita, yakni Malaysia. Sampai-sampai di Studio Lovers, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pun mencuit tentang proyek ini. Nah, warga Malaysia, netizen Malaysia sangat memuji Indonesia bisa merealisasikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bakalan menjadi kereta cepat pertama di ASEAN di bawah komando Presiden Joko Widodo. Warga Malaysia yakin banget loh Studio Lovers bahwa pemerintah Indonesia di jalur yang benar untuk menjadi negara maju dan kuat di tahun-tahun yang akan datang. Nah, saat ini bukan rahasia bahwa krisis politik sedang terjadi di Malaysia sampai Nah, inilah guys yang menyebabkan Malaysia ini tidak dapat membangun dengan lebih pesat dalam tempo 5 tahun ini karena kestabilan politik itu terganggu gugat ya. Perdana Menteri mereka berganti dalam waktu 5 tahun. Bahkan ada netizen Malaysia yang berkata di Studio Lovers bahwa Perdana Menteri Malaysia harus malu ketemu dengan Jokowi karena dalam 5 tahun ini Indonesia masih di bawah kepemimpinan Jokowi, sedangkan Malaysia sudah 3 kali berganti pemimpin. Bertukar guys. Di Malaysia, proyek kereta cepat mereka Singapura ke Kuala Lumpur di cancel dan sekarang tersisa Indonesia dan Thailand, 2 negara ASEAN yang sedang membangun kereta cepat. Indonesia yakin akan selesai pada tahun 2023 dan Thailand diproyeksikan bakalan selesai pada tahun 2027 mendatang. Oh, lama lagi Thailand itu Studio Lovers Malaysia sangat memuji kemajuan Indonesia bisa menghadirkan kereta cepat dengan kecepatan 350 km per jam atau hanya menghabiskan waktu perjalanan sekitar 45 menit Jakarta-Bandung. Kalian yang penasaran pengen coba dan menikmati laju kereta cepat ini, rencanain ya dari sekarang. Macam pesawat juga guys. Negosiasi pendanaan. Studio Lovers tidak dipungkiri kereta cepat Jakarta-Bandung sering mengalami obstacle, yaitu biaya yang membengkak. Awalnya proyek ini hanya membutuhkan dana 87 triliun, namun harus melonjak lagi menjadi 114 triliun disebabkan wabah pandemi, pembebasan lahan yang ruwet, dan juga pengunduran. Nah, karena itu terjadi cost overrun dan kereta cepat melalui PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) membutuhkan dana lebih kurang 27 triliun rupiah. BUMN Indonesia selaku mitra dengan BUMN Cina patungan untuk bisa mendanai. BUMN Indonesia tidak ada uang dikarenakan pandemi dan membutuhkan PMN atau penyertaan modal negara. Namun PMN itu juga berasal dari BUMN. Tapi guys, daerah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini kan banyak pembangunan yang dilakukan, bukan saja kereta cepat nih guys. Sebenarnya bandara di bagian Kalimantan pun dibangunkan, kemudian jalan raya bertol di Kalimantan yang mungkin akan menjadi ibu negara Indonesia selepas ini. Sebenarnya itulah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi semua ini terlaksana guys. Jadi Pak Jokowi hanya tinggal setahun lagi, kalau tidak silap tahun depan dia habis tempo. Jadi mudah-mudahanlah segala apa yang telah dia lakukan untuk Indonesia ini akan mendapat manfaat yang banyak untuk rakyatnya. Dan mudah-mudahan penggantinya nanti akan menjadi lebih baik dan juga kesinambungan apa yang dilakukan Pak Jokowi itu akan dapat diteruskan di bawah kepemimpinan yang baru nanti. Yang disetor ke negara. Dan juga BUMN Indonesia seperti PT KAI membutuhkan dana tersebut sekitar 4 triliun untuk mendanai kereta cepat dan juga 2 triliun untuk LRT Jabodebek. Kita harapkan masalah ini benar-benar teratasi dengan baik ya Studio Lovers. Nah, saat ini nih fokus dalam pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah mengerjakan depo atau tempat untuk menyimpan dan tempat untuk melakukan perawatan rutin kereta api serta tempat untuk melakukan perbaikan ringan. Wah, moga-moga lancar ya Studio Lovers.
APBN. Menggunakan APBN ya? Studio Lovers, sebelum berlanjut ke negosiasi pendanaan, pemerintah Indonesia jauh-jauh hari telah berupaya keras menyelamatkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung agar tidak mangkrak. Nah, sebagai rencana menyelamatkan proyek kerjasama Indonesia-Cina ini di Studio Lovers, Presiden Jokowi kemudian harus menaikkan peraturan presiden atau Perpres nomor 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam pasal 4 Perpres nomor 93 tahun 2021, Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, Studio Lovers, tambahan kita dana mesti mungkin ya, sabar guys. ya menanti hasil maksimalnya. Soalnya Malaysia sudah takjub nih akan proyek ini. Oke deh Studio Lovers, itulah informasi mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita doakan ya, moga-moga kereta cepat ini segera rampung. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, itu pembangunan yang telah dilakukan semenjak pemerintahan Pak Jokowi, termasuklah ke kereta cepat yang pertama di Asia ya, di Asia Tenggara. Nah, ini sebenarnya Malaysia sebelum ini telah melakukan satu perjanjian dengan Singapura untuk di bawah kepimpinan Najib Tun Razak sebenarnya. Tetapi apabila pemerintahannya kalah pada pilihan raya 2018, maka perjanjian itu telah dibatalkan oleh pemerintahan yang baru guys. Jadi dari situlah puncanya Malaysia tidak dapat melakukan pembangunan transportasi kereta cepat ini, dan kepimpinan yang baru juga tidak ingin meneruskan kesinambungan apa yang dilakukan oleh pemerintahan terdahulu yaitu Najib Razak. Jadi apapun saya mendoakan semoga Indonesia dapat lebih maju dan pembinaan kereta cepat ini dilakukan dengan baik dan juga tersusun, dan semoga dapat digunakan ataupun dimulakan penggunaannya pada tahun 2023 Juni nanti. Dan apapun, saya juga menjangkakan di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini dikatakan Indonesia akan menjadi 5 negara yang paling pesat pembangunan ekonominya di dunia, dan di ASEAN ini Indonesia akan menjadi tempat yang kedua, di atasnya China, kemudian di keduanya Indonesia. Ini juga di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya banyak yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama pemerintahannya dua penggal ini. Dari serata pelosok negeri yang ada di Indonesia, itu pembangunannya hampir semua mendapat pembangunan yang seimbang. Rata-ratanya pembangunan di desa, di kabupatennya, di kecamatannya, di provinsinya juga mendapat tempias pembangunan di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi kalau disebutkan guys, pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan Pak Jokowi ini sebenarnya dari segi ekonominya, dari segi kemajuan masyarakatnya, dari segi Indonesia itu terkenal di seluruh pelosok dunia itu melalui Pak Jokowi ya. Dan juga dari segi wisata-wisatanya itu banyak telah dipromosikan semasa pemerintahan Pak Jokowi ini sendiri. Jadi tidak heranlah apabila nanti seandainya Pak Jokowi ini telah habis tempo pada tahun hadapan, kemungkinannya pemerintahan yang baru ini terpaksa ataupun kena mengikuti kesinambungan yang ada pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini untuk demi menstabilkan lagi Indonesia itu di mata dunia. Dan tidak heran juga Indonesia ini adalah ketua G20 guys. Dia yang mengetuai G20 ini untuk membicarakan soal-soal ekonomi global di antara negara-negara yang besar di dunia ini. Keren banget sih, keren banget. Kalau saya menjangkakan juga, saya tetap akan menyokong Indonesia untuk lebih maju nanti memimpin ASEAN sebenarnya. Dan saya tidak memperkecilkan Malaysia. Malaysia juga sebagai negara yang maju. Cuma apabila
kestabilan politik itu diganggu gugat, tidak tersusun, dan juga sehingga 5 tahun ini 3 Perdana Menteri bertukar, itu yang merencatkan keadaan pembangunan itu sebenarnya guys. Dan kami pun tidak dapat berbuat apa-apa karena ini adalah pemerintahan atasan yang begitu terkucar-kacir setakat 5 tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan selepas pilihan raya umum akan datang ini, mudah-mudahan Malaysia ini juga akan kembali stabil dan juga kembali di landasan yang tepat. Betul lah kata orang guys, untuk menjadi negara, membangun negara menjadi negara maju itu mudah, tetapi untuk mengekalkan negara membangun dan negara maju itu ke tahap yang lebih baik itu agak sukar bila mana pemerintahan itu juga akan bertukar nanti. Jadi jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah guys. Insya Allah kita doakan sama-sama Indonesia dan Malaysia ini berada pada satu tahap yang membanggakan untuk masyarakatnya. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.